Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpah dan kasih sayanglah kita dapat hidup dan menjelaskan materi ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Karena berkat dialah kita dapat merasakan kebebasan. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang masalah lintas terpendek. Yang dimana masalah lintas terpendek terbagi dari algoritma jalur terpendek, dari pengertian, jenis-jenis, hingga jalur kurir. Kita akan masuk ke pengertian algoritma jalur terpendek. Algoritma jalur terpendek. Masalah jalur terpendek berkaitan dengan menemukan jalur biaya paling sedikit, yang biaya minimum, dari node asal dalam grafik tertimbang ke node tujuan dalam grafik itu. Mari kita pertimbangkan grafik yang ditunjukkan dalam gambar 4.1, di mana angka yang terkait dengan setiap busur mewakili berat busur. Contoh gambar 4.1, yang dimana busur 1 ke 2 memiliki bobot 1, busur 1 ke 3 memiliki bobot 3, busur 2 ke 3 memiliki bobot 4. Itulah bobot dari setiap busur. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Nur dari kelompok 1 ingin menjelaskan algoritma Dirac dan algoritma Floyd-Warshall. Definisi algoritma Dirac adalah salah satu metode untuk memecahkan masalah pencarian rute terpendek. Algoritma ini biasanya diterapkan pada sebuah aplikasi pencarian rute terpendek dari salah satu daerah ke daerah lainnya. Nah, langkah dalam menentukan jalur terpendek yaitu langkah pertama untuk setiap vertex berlabel U atau X sampai dengan D, dan untuk setiap vertex V yang tidak berlabel yang berdekatan dengan vertex U, komputasi D tambah W dalam kurung E, di mana E sama dengan UV. Langkah kedua yaitu untuk setiap vertex berlabel U, label dan vertex V tanpa label yang berdekatan memberikan minimum D aksen sama dengan D tambah W kali E, ditetapkan ke V label U D aksen. Jika vertex dapat dilabeli X D aksen untuk berbagai simpul X buat pilihan. Nah, sebagai contoh di sini sudah ada grafnya, di mana titik A adalah awal dan titik V adalah titik tujuan. Ketika kita mencari rute manakah yang harus dilewati dan memiliki total jarak yang paling terdekat. Nah, titik mana sajakah yang dapat dihubungkan ke titik V, yaitu titik E dan D. Manakah untuk menentukan titik mana yang seharusnya dilewati adalah dengan cara mengurangkan label jarak titik F dengan jarak ke titik tujuan. Nah, serta label jarak titik tersebut. Jika hasilnya kurang dari 0, maka titik tersebut tidak layak untuk dilewati. Dan jika hasilnya lebih dari 0 serta lebih mendekati 0, maka titik tersebut yang seharusnya dilewati. Nah, setelah melihat dari contoh gambar ini, diketahui rute yang harus dilewati dan memiliki rute terpendek, yaitu dari titik A menuju ke titik E, lalu titik E menuju ke titik D, dan dari titik D menuju ke titik F. Selanjutnya, definisi algoritma Floyd-Warshall. Nah, algoritma Floyd-Warshall adalah salah satu varian dari pemrograman dinamis, metode untuk memecahkan masalah pencarian rute terpendek, yaitu sama seperti algoritma Dirac. Nah, di sini langkah pertamanya yaitu untuk I sama dengan 1 hingga N, diatur D 1,1 sama dengan 0. Untuk 1 tidak sama dengan J jika VI, VJ adalah tepi, biarkan D dalam kurung I, J menjadi berat tepi ini. Sebaliknya, set D, IJ sama dengan tak terhingga. Untuk langkah kedua yaitu untuk K sama dengan
1 hingga N. Untuk I, J sama dengan 1 hingga N. Nilai akhir D, I, J adalah jarak terpendek dari VI ke VJ. Nah, di sini ada contoh rute terpendek dari A menuju titik C. Nah, ini adalah grafnya. Nah, langkah pertama kita jadikan grafik di atas menjadi sebuah tabel atau matriks. Nah, di sini kotak abjad berwarna hijau di samping kiri adalah titik awal dan abjad berwarna merah yang ada di atas itu adalah titik tujuan. Nah, sedangkan kotak angka hijau dan merah berfungsi untuk menentukan sebuah indeks proses atau RO sama dengan 1, R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 3, dan R3 sama dengan 4, dan memudahkan posisi angka-angka yang ada di dalam tabel dengan mengkombinasikannya dengan kotak abjad yang sama dengan warnanya. Nah, di sini kita contohkan A3 yaitu titik awal yaitu ada di 9, terus B2 di titik tujuan yaitu 0. Nah, karena dalam graf di atas terdapat 4 buah titik yaitu A, B, C, dan D, maka akan ada 5 proses yang akan dilewati yaitu R0, R1, R2, R3, dan R4. Sebagai hasil akhir, perlu diingat bahwa hasil dari sebuah proses akan digunakan untuk proses berikutnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Untuk contoh lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Nurlisa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya yaitu contoh soal. Soalnya, terapkan algoritma Isatra ke graf yang diberikan di bawah ini dan temukan jalur terpendek dari A ke F. Grafnya itu terdiri atas 6 simpul, yaitu simpul A, B, C, D, E, dan F. Hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan pelabelan, di mana kita tetapkan bahwa A di sini sama dengan 0. Jadi LA-nya sama dengan 0 dan L lainnya sama dengan alfa. Di sini LB-nya sama dengan alfa, LC-nya sama dengan alfa, LD-nya sama dengan alfa, LE-nya sama dengan alfa, dan LF-nya sama dengan alfa. Setelah kita melakukan pelabelan, kita beralih ke dari simpul. Simpul A ini terdiri atas simpul A ini berhubungan langsung atau bertetangga langsung dengan simpul B dan simpul C. Jadi kita akan mencari LB-nya dan LC-nya. LB-nya di sini dapat kita tentukan dengan ini. LB, LA plus WAB. WAB di sini sama dengan panjang dari A ke B. Kebetulan panjang A ke B di sini sama dengan 1. Jadi LB-nya tadi sama dengan alfa, LA-nya sama dengan 0, dan WAB-nya sama dengan 1. Kita tinggal jumlahkan 0 plus 1,0 sama dengan 1,0. Selanjutnya beralih ke LC. LC-nya di sini sama dengan alfa. LA-nya tadi sama dengan 0 dan WAC-nya atau panjang dari A ke C sama dengan 4,0. Kita tinggal jumlahkan 0 plus 4,0 sama dengan 4,0. Di sini kita memilih yang paling minimum karena di sini yang paling minimum adalah LB-nya yaitu 1,0. 1,0 lebih kecil daripada 4,0, maka LB di sini LB sama dengan 1,0 kita tetapkan atau kita permanenkan. Ini LB di sini sudah permanen dan LA-nya juga sudah permanen. LC di sini belum permanen, LD di sini belum permanen, LE di sini belum permanen, LF di sini belum permanen juga. Ini kita beralih ke simpul B. Simpul B ini bertetangga langsung dengan 3 simpul, yaitu simpul C, simpul D, dan simpul F. Jadi kita cari LC-nya dulu. LC-nya yaitu dapat dicari dengan cara LB ditambah dari B ke C. Kebetulan di sini
B ke C sama dengan 2. Jadi tinggal kita jumlahkan 1 plus 2,0 sama dengan 3. LD-nya tadi di sini sama dengan alfa. LB-nya sama dengan 1,0 dan panjang WBD-nya ada sama dengan 6. Jadi kita tinggal jumlahkan 1 plus 6 sama dengan 7. LE-nya kita juga tinggal jumlahkan di sini. LE kita tinggal jumlahkan. LE sama dengan LE tadi di atas sini tadi sama dengan alfa. LB-nya tadi sama dengan 1,0 dan panjang dari B ke E sama dengan 5. Nih, panjang B ke E sama dengan 5. Kita tinggal jumlahkan 1 plus 5,0 sama dengan 6. Di sini juga kita memilih yang paling minimum. Karena di sini yang paling minimum sama dengan LC sama dengan 3,0, maka LC di sini kita sudah permanenkan. Maksudnya sudah dipermanenkan itu tidak dilakukan lagi perulangan. Ini LC sama dengan 3,0. LD-nya belum masih sementara, LE-nya juga masih sementara, dan LF-nya juga masih sementara. Selanjutnya kita beralih ke simpul C. Simpul C ini hanya bertetangga langsung dengan simpul E. Jadi kita tinggal jumlahkan LE sama dengan alfa, LC sama dengan 3,0 dan WCE sini sama dengan 1. Ini WCE-nya sama dengan 1. Kita tinggal jumlahkan 3,0 plus 1,0 sama dengan 4. Jadi LE-nya di sini kita langsung permanenkan atau tidak dilakukan lagi perulangan di sini. Beralih ke simpul E. Di simpul E hanya berhubungan dengan dua simpul lainnya, yaitu simpul D dan simpul F. Jadi kita dulu cari LD-nya. LD-nya di sini sama dengan LD-nya tadi sini sama dengan alfa, LE-nya sama dengan 4,0 dan WED-nya atau panjang dari E ke D sama dengan 3. Jadi kita tinggal jumlahkan 4,0 plus 3,0 sama dengan 7,0. Dan LF-nya, selanjutnya kita cari LF-nya. Di sini LF-nya di sini sama dengan alfa, LE-nya sama dengan 4,0 dan panjang dari E ke F sama dengan 7. Jadi 4,0 plus 7,0 sama dengan 11,0. Di sini juga kita pilih yang paling minimum. Di sini yang paling minimum adalah LD karena 7,0 lebih kecil daripada 11,0. Jadi LD sama dengan 7,0 kita permanenkan atau tidak dilakukan lagi perulangan. Ini 7,0. Beralih ke simpul D. Simpul D hanya berhubungan langsung dengan simpul F. Jadi kita tinggal jumlahkan. Untuk mencari LF-nya kita tinggal jumlahkan LD plus WDF. Di sini LF-nya tadi sama dengan alfa, LF-nya sama dengan 7 dan WDF-nya atau panjang dari D ke F sama dengan 2. Maka 7 plus 2 sama dengan 9. Oleh karena itu kita tetapkan LF sama dengan 9 atau kita permanenkan dan tidak dilakukan lagi perulangan. Karena U sama dengan F, satu-satunya pilihan iterasi berhenti atau perulangan berhenti. Dengan demikian, jarak terpendek antara A dan F yaitu 9 melalui dari simpul ini, simpul A ke B, B ke C, C ke E ke D, dan D ke F. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani dari kelompok 1 Telegraf A akan memaparkan materi tentang algoritma jalur kurir, khususnya algoritma prim. Dalam
Kasih saya ada 3 poin. Yang pertama definisi, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga contoh. Yang pertama, apa itu algoritma prim? Algoritma prim adalah algoritma untuk mencari minimum spanning tree dalam sebuah graf terhubung tak berarah. Sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Atau bisa dikatakan bahwa ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari sisi yang membentuk suatu pohon yang mengandung simpul di mana bobot keseluruhan dari semua sisi dalam pohon diminimalisasikan. Yang kedua adalah langkah-langkah. Ada 3 langkah dalam algoritma prim. Yang pertama yaitu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam tree. Yang kedua, pilih sisi dengan bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T tetapi sisinya tidak membentuk sirkuit T. Kemudian tambah sisi tersebut ke dalam T. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali. Yang ketiga, contoh. Perhatikan sebuah graf yang saya tampilkan. Simpul B dipilih secara sembarang sebagai titik awal. Yang paling dekat dengan simpul B adalah simpul F, di mana jaraknya 2, sedangkan A jaraknya 4 dari B, dan C jaraknya 5 dari B. Maka diambil F sebagai, maka ditandai F dan cabang BF. Yang kedua, cari simpul yang dekat dengan B atau F. Pada gambar bisa kita lihat bahwa A merupakan simpul yang paling terdekat dengan B, di mana A jaraknya 4 dari B dan A jaraknya 5 dari F. Maka kita tandai simpul A dan cabang AB. Kemudian kita cari simpul yang paling dekat dengan B dan F lagi, di mana jarak C ke B yaitu 5 dan jarak C ke F adalah 4. Maka kita pilih C sebagai, kita tandai simpul C dan cabang FC. Selanjutnya yang paling dekat dengan titik F dan C dengan simpul F dan C. Bisa kita lihat bahwa yang paling dekat dengan F dan C adalah E, di mana E jaraknya 2 dari C, sedangkan E dari F jaraknya 10. Maka kita tandai simpul E dan cabang CE. Kemudian simpul terakhir adalah D, di mana D jaraknya 6 dari C dan D jaraknya 3 dari F. Maka kita tandai simpul D dan cabang ED karena lebih dekat, yaitu 3. Selanjutnya untuk jalur-jalur yang tidak dilalui akan kita tandai warna merah. Atau algoritma primnya seperti di bawah ini. Kelompok 1 dengan NIM 60600119005. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal. Yang akan saya jelaskan di sini yang pertama itu definisi, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah contoh. Yang pertama definisi. Algoritma Kruskal adalah algoritma yang dipakai dalam teori graf untuk mencari minimum spanning tree untuk graf terhubung berbobot.
Algoritma ini pertama kali muncul pada tahun 1956 dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Joseph. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah. Yang pertama, urutkan graf berdasarkan bobot dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian pilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit. Lalu tambahkan ke dalam T. Kemudian, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 1 kali. N yang dimaksud di sini adalah jumlah titik. Adapun contoh, ada titik A, B, C, D, E, dan F. Nah, kita perhatikan bobot yang terkecil. Untuk menentukan minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal, yaitu dengan cara memilih bobot terkecil, memilih sisi yang memiliki bobot terkecil. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa bobot yang terkecil yaitu ada pada sisi EC dengan bobot 5. Kemudian langkah kedua yaitu memilih bobot terkecil kedua setelah sisi EC. Dapat kita lihat bahwa bobot terkecil setelah bobot sisi EC yaitu 5 adalah sisi AB dengan bobot 10. Kemudian selanjutnya kita pilih bobot terkecil ketiga, yaitu ada pada sisi ED, itu 11. Selanjutnya kita pilih lagi bobot sisi terkecil keempat, yaitu ada pada sisi CF, yaitu 12. Nah, di sini kenapa kita tidak memilih sisi EF? Karena apabila kita memilih sisi EF akan membentuk sirkuit, sedangkan aturan dalam membuat minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal itu tidak boleh membentuk sirkuit. Nah, jadi grafiknya seperti ini teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang N-colony system. N-colony system itu sendiri adalah teknik untuk memecahkan suatu masalah dalam menemukan jalur-jalur terpendek dengan menggunakan sebuah grafik dengan terinspirasi oleh perilaku semut dalam menemukan jalur-jalur terpendek. Untuk lebih jelasnya, saya akan menggambarkan contoh pemakaian N-colony system ini dalam pengiriman barang oleh seorang kurir. Misalnya, dalam gambar di samping, seorang kurir akan mencoba berbagai jarak. Misalkan vertex dalam graf di samping dilambangkan sebagai kota dan sisi dilambangkan sebagai jalan yang dilewati. Misalnya, perjalanan kurir dimulai dari kota C. Dari kota C, kurir akan menempuh jarak sejauh 12 satuan ke kota D. Lalu, menempuh jarak 35 satuan ke kota A. Kemudian, kurir akan menuju kota B dengan 20 satuan. Lalu, kurir akan menuju kota D dengan 34 satuan dan kembali lagi ke kota C dengan jarak 12 satuan. Solusi ini bukan satu-satunya solusi yang dapat ditemukan dari persoalan ini. Bisa saja kurir tersebut menempuh perjalanan dari kota C, kemudian ke kota D, kemudian ke kota A, lalu ke kota B, lalu kembali lagi ke kota C. Solusi ini berbeda 14 satuan dari solusi yang telah dipaparkan tadi, atau menempuh jalan-jalan lainnya. Persoalan ini intinya adalah tentang bagaimana cara kita meminimalisir sebuah persoalan dengan memulai di suatu kota, mengunjungi tiap-tiap kota, lalu kembali lagi ke kota yang sama. Dengan simulasi ini, Marco memodelkan kebiasaan seekor semut untuk mencari jalur terpendek antara sumber makanan menuju sarang mereka. Para semut mengikuti jejak yang telah ditinggalkan oleh semut lainnya. N-colony system ini mencoba untuk berbagai kemungkinan dengan mengirimkan semut-semut virtual untuk mengeksplorasi berbagai rute dalam peta. Selanjutnya itu saya akan memberi penjelasan mengenai minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah himpunan bagian dari himpunan garis-garis suatu graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dan dengan total bobot minimum. Dengan kata lain, ini adalah pohon rentang yang total bobotnya minimum. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan
penggunaan minimum spanning tree dalam proses pengiriman barang oleh seorang kurir. Misalnya, seorang kurir ingin mengantarkan suatu barang ke kota A menuju kota F dengan terlebih dahulu melalui kota B, C, D, dan E. Dengan menggunakan algoritma prim atau algoritma Kruskal, kita dapat menentukan jarak minimum dari kota A menuju kota F. Minimum spanning tree meminimalisir jarak yang ditempuh dari kota A menuju kota F dengan memilih jarak terpendek dari tiap kota. Setelah kurir mengantarkan suatu barang dari kota A menuju kota F, saat tiba di kota F, ia akan diberikan barang yang perlu diantarkan lagi, misalnya menuju kota G, H, I, dan J, sebelum akhirnya sampai di kota asal yaitu kota A. Saat kembali mengantarkan barang ke kota G, H, I, J, akan kembali digunakan spanning tree sehingga dapat meminimalisir jarak yang ditempuh.